Halo Sobat Horor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah cerita horor yang tak kalah seru. Dijamin akan membuat Sobat Horor semua merinding. Jadi kisahnya kali ini menceritakan tentang sebuah misteri terowongan angker. Bagaimana kisah ceritanya? Simak videonya sampai habis. Welcome. Sebut saja namanya Andi. Andi bersekolah di salah satu SMA negeri. Andi biasa pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Pagi itu Andi berangkat ke sekolah tanpa menduga akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sebelum berangkat sekolah, terlebih dahulu Andi menjemput temannya si Vano di depan rumahnya. Mereka berdua berboncengan dan sambil mengobrol mengisi perjalanan mereka. Dan saat melewati jembatan rel kereta api, tiba-tiba Vano berkata kalau tempat ini angker, kata si Vano. Andi tersenyum mendengar kata-kata si Vano. Memang sebelumnya Andi tidak pernah takut dengan hal seperti itu. Namun kalau Andi sekarang mengingat percakapan si Andi dengan si Vano saat itu, Andi tersadar bahwa betapa somplnya Andi saat itu. Ya elah Van, gak takut saya kalau masalah angker begituan, kata si Andi pada si Vano. Dan tiba-tiba saja Andi kehilangan kendali dan motornya jatuh di bebatuan kecil dan mereka berdua terjatuh ke aspal. Orang-orang mulai berkerumun mengelilingi mereka. Jalanan jadi panjang dan macet. Mereka dibawa ke pinggir jalan untuk memeriksa kondisi masing-masing. Dan syukurlah mereka berdua hanya mengalami lecet di bagian kaki dan tangan. Lecet itu juga tidak parah, sehingga mereka tidak perlu ke rumah sakit. Dan setelah beristirahat beberapa menit di pinggir jalan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka meminta izin untuk pergi ke UKS terlebih dahulu. Dan setelah luka mereka diobati, langsung mereka masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas mereka bercerita kepada teman-temannya dan si Vano kerap kali menyalahkan si Andi karena tadi itu akibat ucapannya yang sompral di bawah jembatan rel. Andi tahu Vano hanya bercanda, tapi Andi jadi terpancing kata-katanya. Andi berkata kalau hal-hal yang seperti itu hanya omong kosong. Mereka terpleset bukan karena oleh penunggu tempat itu, dan juga bukan karena si Andi yang sompral. Mereka terjatuh tidak lain dan tidak bukan hanya karena batu kerikil saja. Dan Andi menegaskan berulang kali hal itu kepada si Vano. Vano hanya mengiyakan kata-kata si Andi tanpa berkomentar lebih. Andi pun tidak membahasnya sampai bunyi bel sekolah pun berbunyi. Siang itu Vano tidak ikut numpang lagi si Andi dan akhirnya Andi pergi untuk bermain dulu ke rumah temannya yang satu lagi. Di sana Andi sempat ketiduran dan terbangun di sore hari. Andi menelpon rumah untuk meminta izin pulang malam jam 10 malam lewat. Andi pamit dari rumah teman dan mengarahkan motornya menuju ke rumah.
Andi pun langsung menjalankan motornya melewati jalan-jalan kecil. Andi takut ada berandalan motor kalau lewat jalan raya. Namun jalan itu membuatnya Andi harus melewati jembatan bawah rel kereta api yang tadi. Dalam benak kembali terngiang perkataan si Vano tentang tempat itu yang angker. Jujur Andi merasa sedikit was-was. Andi tancap gas dan Andi pun masuk ke bawah jembatan itu. Dan lalu tiba-tiba motornya mogok. Andi terheran karena bensinnya full. Dan aki motor pun baru diganti kemarin. Andi mengiring motornya ke pinggir sambil berjalan. Dan Andi mengeluarkan handphone lalu menggunakan senter dari handphonenya. Andi memeriksa kondisi motornya dan tiba-tiba hawa dingin menusuk kulitnya. Andi langsung terdiam. Andi perlahan melihat kiri dan kanan, hanya ada kegelapan malam dan tidak ada siapa-siapa. Hawa dingin kali ini mencekam dan seketika Andi mencoba menelpon ke rumah. Namun saat menelpon ke rumah tidak dapat tersambung dan tiba-tiba saja ada suara misterius yang terdengar. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atas rel. Leher Andi mendadak dingin disertai dengan bulu kuduk yang berdiri. Siapa yang berjalan di atas rel kereta api jam segini? Andi merasa kali ini ada yang melempar batu dari arah belakangnya. Andi menengok ke belakang dan dia melihat sosok wanita berbaju putih. Wajahnya putih pucat dan matanya berwarna merah, rambutnya panjang dan sambil tersenyum pada si Andi. Sontak Andi memasukkan kunci dan mencoba untuk menghidupkan motornya. Dan motornya masih tidak mau menyala. Lalu Andi coba melihat kembali ke arah belakang dan wanita itu sudah menghilang. Andi melihat ke arah spion dan kuntilanak itu duduk di jok belakang. Andi menjatuhkan motornya lalu berteriak meminta tolong. Tiba-tiba dia terjatuh. Batu kerikil di jalanan membuatnya terpeleset dan Andi terhempas ke aspal. Andi bangkit dan ternyata kuntilanak itu tepat berada di depan si Andi dengan suara serak sambil cekikikan. Andi balik arah dan kembali lagi ke arah motornya. Dengan panik Andi coba menghidupkan motornya dan akhirnya menyala. Andi tancap gas agar bisa keluar dari terowongan itu. Setelah keluar dari situ, Andi melihat ke arah spion dan terlihat kuntilanak itu berdiri di ujung terowongan. Lalu dia melayang dan mendekati si Andi. Dan dalam sekejap dia sudah melayang di samping si Andi. Andi pun panik dan terjatuh. Kali ini Andi terjatuh cukup parah hingga Andi tidak tersadarkan diri. Andi tersadar bukan di rumah sakit, bukan pula di rumah. Andi tersadar di sebuah masjid. Andi terbaring lemas dan ada seseorang bapak di sebelahnya yang sedang mengobati luka yang Andi alami dengan perban. Bapak ini adalah seorang penjaga masjid dan dia berkata kalau dia membawanya ke sini karena dia melihat si Andi membawa motor seperti orang kesurupan dan langsung terjatuh. Masjid ini berada dekat dengan terowongan jembatan itu dan terlihat di luar banyak orang yang melihat si Andi. Lalu salah seorang di antaranya berbisik cukup keras. Andi bisa mendengarnya dengan jelas kalau dia bilang untung gak sampai meninggal seperti yang kemarin. Begitu kata orang itu. Singkat cerita, Andi berhasil menghubungi rumah dan dijemput ayahnya lalu dibawa ke rumah sakit. Hampir 1 minggu Andi tidak masuk sekolah. Andi bercerita kepada orang tua dan teman-teman di sekolahnya kalau Andi terpeleset. Andi tidak menceritakan sosok kuntilanak itu. Saat itu ada Vano yang menjenguk. Lalu Andi menceritakan kejadian yang sebenarnya.
Ivan hanya berkata kalau dia hanya tahu bahwa tempat itu angker. Oke sobat horor, sampai di sini cerita saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan seru. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.